Halo teman-teman semuanya, kalian tahu nggak sih, dalam penggunaan obat itu tidak boleh sembarangan loh. Ada beberapa prinsip yang harus diketahui dari mulai mendapatkan obat hingga membuangnya. Di sini kami akan memberikan informasi mengenai dagu sibu. Apa sih dagu sibu itu? Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Nirwana, Misra Nirmalasari, Salsabila, Novia Hidayati, Gebi Indah Lestari, dan Cindy Mayola. Dapatkan obat di tempat yang resmi seperti apotik, klinik, puskesmas, dan instalasi farmasi rumah sakit. Perhatikan penjelasan dari apoteker dan simpan informasi yang terdapat pada kemasan obat agar tidak lupa. Perhatikan golongan obat, kadaluarsa obat, kemasan obat, dan sediaan obat. Adapun penggolongan obat berdasarkan tanda pada kemasan dapat memudahkan kita untuk mendapatkan obat yang resmi. Yang pertama, obat bebas. Berlogo lingkaran hijau dan dapat dibeli bebas tanpa resep dokter di apotek. Yang kedua, obat bebas terbatas. Berlogo lingkaran biru dan dapat dibeli bebas tanpa resep dokter di apotik dan toko obat resmi. Juga memiliki peringatan P1 sampai P6. Di mana P nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. P nomor 2, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. P nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. P nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. P nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. P nomor 6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Yang ketiga, obat keras. Berlogo lingkaran merah dengan huruf K di dalamnya, dan obat keras harus dibeli dengan resep dokter. Yang keempat, narkotika. Berlogo lingkaran yang di dalamnya terdapat tanda palang dan berwarna merah. Obat ini harus diberi dengan resep dokter dan peredarannya harus diawasi. Gunakan obat. Gunakan obat yang telah berizin sesuai petunjuk atau aturan, indikasi, dosis, cara pakai, waktu dan interval waktu minum obat, dan lama pemberian sesuai instruksi dokter atau apoteker. Baca secara teliti nama komposisi obat dan dosisnya. Apakah telah sesuai dengan resep aslinya? Tunjukkan bahwa Anda telah mengerti tentang obat Anda dengan cara menjelaskan kembali kepada apoteker Anda tentang informasi yang Anda terima. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan obat. Yang pertama, minum obat sesuai waktu. Tiap berapa jam, sesudah, atau sebelum makan. Yang kedua, bila Anda dalam keadaan hamil atau menyusui, tanyakan obat yang sesuai kondisi Anda. Obat yang aman untuk hamil atau menyusui. Yang ketiga, gunakan obat sesuai dengan cara penggunaannya. Dikunyah, dihisap, dilarutkan atau ditelan dengan alat takar yang diberikan. Yang keempat, bila terjadi efek yang tidak nyaman, segera hubungi apoteker untuk meminta saran. Simpan obat. Yang pertama, perhatikan aturan penyimpanan pada kemasan obat. Yang kedua, jauhkan obat dari jangkauan anak-anak. Yang ketiga, hindari dari sinar matahari langsung. Keempat, simpan obat dalam kemasan aslinya. Yang kelima, jangan lepas etiket. Yang keenam, jangan tinggalkan obat di dalam mobil terlalu lama karena suhu yang tidak stabil dan dapat merusak sediaan obat. Yang ketujuh, perhatikan tanggal kadaluarsa obat. Yang kedelapan, tulis tanggal pertama obat dibuka dan segera dibuang jika obat sudah berubah warna, bau, rasa, dan fisik obat. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyimpanan obat.
Yang pertama, untuk obat sediaan cair seperti suspensi dan eliksir, sebaiknya hindari panas dan cahaya matahari langsung karena dapat mempercepat reaksi kerusakan obat. Yang kedua, untuk obat suppositoria harus disimpan di bawah suhu kamar 15-30 derajat Celcius, tidak terkena cahaya matahari langsung, dan dapat disimpan sesaat sebelum digunakan di lemari pendingin agar tidak lembek saat digunakan. Buang obat. Ciri-ciri obat kadaluarsa telah melewati tanggal waktu kadaluarsa atau expired date, berubah warna, dan tidak diperlukan. Untuk tablet atau kapsul, itu kemudian dihancurkan. Untuk suspensi atau sirup, itu terlebih dahulu dilepaskan etiket dan penutup botol, kemudian botol dapat dihancurkan supaya wadah tidak disalahgunakan. Lalu diencerkan terlebih dahulu dengan air atau dapat ditambahkan pasir dan tanah, kemudian dibuang bersamaan dengan sampah lain. Obat antibiotik tidak boleh dibuang sembarangan, yaitu menghilangkan label yang ada pada wadah kemasan, kemudian buang obat antibiotik bersamaan dengan kemasan. Nah, teman-teman, jadi agar obat dapat memberikan manfaat atau khasiat dan keamanan bagi kita maupun lingkungan, ingat selalu Degusibu. Dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Untuk mendapatkan obat yang aman dan berkualitas, mari konsultasi dengan apoteker. Jangan lupa tanya obat, tanya apoteker. Itulah sedikit informasi mengenai Degusibu. Terima kasih atas perhatiannya. Happy watching semuanya.